Mau pakai Ada pakai telepon aja. mau pakai AI? Terlalu aku balas. Hah? Mau pakai AI companion? Boleh. Terlalu. Siap. Mang, Abi kerapat. Ntar lu deh. Ya. Di... Hmm. Oke. Nah, jadi... em, Tadi dicatat sama AI. Rapat ini membahas tentang Lloyds of London Foundation Grant Program. Yes, jalan. ya. Dan apa namanya? Pokoknya intinya adalah membahas tentang kerjasama dan pendanaan riset lah kurang lebih seperti itu kan. Mau sumbernya dari apa namanya? Mau dari Manapun. Lloyd atau dari yang Bima itu. Kemarin Ya, juga aku lihat ya, yang Bima juga. nah, Cuman masalahnya deadline-nya deket-deket, aduh parah ini. tujuh iya. belas sama 18. Eh, enggak yang Lloyd mah 25, bukan? 18. Oh, 18. 18 Juli, Jumat. Complete the following form and email it to us by 25 Juli, cina. Hah? Masa sih? Ya, saya share screen ya. Iya, iya. Ini beda kerjaan apa jangan-jangan. Ini nih. Ini kan Grand Opportunity ini kan? Yap. Ini 25 Juli. Oh iya, Ya. ya. Kenapa tadi aku ngeliat 18 ya? Terlalu. Bentar. Atau itu Hmm. ada lain Oh iya, 25. Benar-benar, benar, sorry, sorry. Salah, salah. Oke, nah, eh yang Lloyd, Lloyd, Lloyd atau Bima, sebenarnya kan yang perlu dibahas sih itunya dulu ya, idenya mau ngapain sih ini teh. Jadi kalau Lloyd Hmm. itu yang udah kita lihat ya, Hmm. eh, satu sebetulnya leadingnya memang harus ada di apa ya, yang bisa apply itu organisasi atau independent researcher gitu ya, Hmm. atau organisasi riset atau Ya, atau akademisi gitu ya. oke. eh Ini. Public sector organization gitu. Hmm. Sebenarnya kita sempat ngobrol juga sama ada namanya Dala Institute, cuman dia tuh ternyata PT gitu. Rada Oh, susah tuh dari sisi itunya ya, oke oke. dari sisi apa namanya, dari sisi status lembaganya gitu, Hmm. gitu. Aku udah cerita sih bahwa idenya kayak gimana gimana sama mereka ya, cuman Hmm. kapasitas mereka full juga, jadi nggak bisa apa namanya nggak bisa nambah lagi nih katanya gitu. Oke. Sehingga kita IPB bisa bisa ngobrol sama siapapun lah. Terus Hmm. aku kepikir sih, wah kayaknya nerusin riset aja nih gitu. Yang rada terbuka sebetulnya. Sebenarnya IPB itu punya beberapa itu nggak apa ada Hmm. beberapa potensi kerjasama ya sama universitas lain ya. Jadi sama Unpad tapi hukum. Terus Hmm. sama ITENAS tapi teman-teman TL. Ya, Terus oke. apa namanya? Ya sama biomanajemen sama Angga sih sebenarnya gitu. Hmm. Nah cuman apa namanya? Yang yang aku kepikir sih kayaknya bentuknya tuh akan apa namanya? Nggak terlalu teknis, TL banget, nggak ke hukum gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi aku agak bingung ya, makanya pengen ngobrol dulu idenya kayak gimana nih. Kita Dia teh obrolin lah idenya kayak gimana pastinya. nggak ada contoh yang udah pernah dapat ya si Di ini mana teh. di Lloyd itu? Nah, Nggak tahu. Belum eh, belum belum melihat kayak gitu. sip sip Tapi sip. ini sih dia ini apa namanya kalau dibaca tuh dia mana ya temanya itu ya kalau saya tahu ya, riset tentang Climate adaptation. iya benar Hmm. eh, risk management or climate adaptation itu. Nah Hmm. sebetulnya lebih ke climate adaptationnya ya. Nah, Hmm. idenya kalau dari kita sih ya kalau dari kita nanti nanti ini
ini open banget ya, ini masih masih brainstorming sih sebenarnya gitu. Aku juga nggak ini, aku belum belum apa namanya, eh, belum ya nggak belum ada yang fix lah ya. Ini juga masih ide gitu. Hmm. Em, ada dua nih, ada dua hal. Satu, eh kita bisa lihat, hmm, gimana dampak ini terkait dengan pangan ya sih sebenarnya, nggak ininya apa, produksi pangan ya di perkotaan gitu. Hmm. Yang kaitannya dengan pengelolaan sampah organik. Hmm. Ini yang punyanya siapa namanya? Aku lupa. Bila ya, Nabila. Gila ya. Nah, tapi dilihat di skala kota, tapi nggak detail banget gitu. Kita lihatnya skala kota yang aku kepikir ya. Jadi kayak gimana sih potensi, eh, yang apa namanya, potensi model-model seperti yang ada di yang Bila teliti gitu ya, Hmm. bila sama bila diteliti sama bila itu kalau diterapin di skala kota jadinya seperti apa dampaknya gitu ya Hmm. terhadap, satu si pengolahan sampahnya, yang kedua produksi pangan sebetulnya Hmm. gitu. Cuman aku tuh agak ragunya karena eh, mungkin dari sisi timeline nggak akan match sama yang dilakukan sama Bila gitu. Hmm. Atau bisa dimasukin yang punyanya Bila karena ini 2 tahun kan gitu. Masukin yang punya Bila, dilihat yang skala kecil dulu gitu, kita lihat yang impact yang gedenya gitu. Jadi itu yang aku kepikir ide pertama. Hmm. Dari sisi, kalau itu dari sisi timbulan sebenarnya nyambung sih, satu lagi juga dari sisi timbulan dan dari sisi, ya dari sisi timbulan sampah dan Hmm. apa namanya potensi ke produksinya. Tapi ada satu aspek Hmm. lagi yang ini kita bisa pecah atau bisa digabungin ya. Satu aspek lagi itu yang jadi akan jadi kendala adalah soal ruang sebetulnya. Bandung Hmm. itu, ini kan kita lagi nyari model mana yang paling efisien ya untuk satu proyek. Ada yang aku kayaknya aku pernah cerita, ini ada proyek CCAC yang kita mau ngeliat gimana model pengelolaan sampah dikaitkan dengan model produksi pangan. Nah, eh, Hmm. yang saat ini ada di Bandung tuh kan eh, sistemnya sama-sama terpusat gitu. Jadi ada Hmm. satu pusat pengelolaan sampah, terus kemudian ada satu pusat apa namanya, produksi pangannya. Jadi ada, misalnya kalau kalau misalnya kita lihat buruan saya ya, lokasi Hmm. buruan saya itu pasti di satu tempat gitu. Hmm. Jadi ada kayak satu pusatnya gitu, pusat produksinya itu sudah itu. Kalau kita lihat kayak TPS 3R gitu ya, pasti di satu tempat. Hmm. Nah, yang udah pernah kita cobain tuh di Neglasari itu pengolahan sampahnya itu terdistribusi. Minimal Hmm. ada beberapa tempat pengomposan ya yang olah, tapi itu pun jadinya agak kurang bagus sih, nggak belum keurus dengan baik ya komposnya. Tapi eh, yang mau dicoba nanti, yang lagi kita bandingkan modelnya itu kalau di atas kertas ya, model di atas kertas nih. Hmm. Kalau misalnya pengolahan sampah itu terdistribusi bahkan sampai ke rumah tangga gitu ya, eh, efisien nggak sih dari sisi macam-macam ya, dari sisi biaya, dari sisi ruang gitu ya. Pasti penggunaan ruang kota akan Kebutuhan penggunaan ruang kota untuk pengolahan sampah pasti akan turun gitu kan. Nah, itu baru dari apa namanya, sisi pengolahan sampahnya doang. Cuman kalau dia dikaitkan dengan apa namanya, dengan produksi pangan, nah kayak gimana tuh gitu si ininya. eh Misal yang udah pernah didiskusiin ya di tim itu adalah kalau misalnya eh, pemanfaatan hasil olahan itu dilakukan terdesentralisasi. Jadi bisa jadi di halaman rumah, bisa jadi di apa namanya, di eh, space-space publik yang kecil-kecil yang nggak kepake. Bisa modelnya bisa orang kayak apa namanya, kayak community garden gitu kalau di luar gitu kan. Atau benar-benar yang di depan rumahnya mereka gitu. Nah, tapi
produksinya tuh nanti ada apa namanya pas pemanfaatan hasil pangannya nanti perlu ada kayak semacam Hmm. pertukaran gitu di antara mereka. Jadi nggak apa namanya nggak misalnya orang nanamnya kangkung doang begitu mereka harus ngabisin hasil panen itu enggak gitu. Begitu panen mereka bisa tukar-tukaran sama yang lain gitu kurang lebih seperti itu. Eh, apa namanya ya apakah model itu bisa dilakukan dalam konteks apa namanya dalam konteks ruang di kota dan biaya gitu. Gimana kalau dibandingkan dengan yang sekarang ya? Atau skenario yang kedua, eh, kalau sekarang kan dia didatangkan dari luar kota tuh, gitu, dari luar kota datang. Atau skenario yang kayak misalnya terpusat di tempat-tempat tertentu gitu, misalnya gitu. Mana Hmm. yang lebih efisien sih dari sisi dari sisi ruang dan dari sisi apa namanya, dari sisi pembiayaan gitu. Hmm. Dan mungkin ada ada co-benefits lain ya kayak misalnya eh, apa namanya pembentukan komunitas dan lain-lain gitu itu yang atau apa hubungan sosial antar masyarakatnya dan itu yang eh, mungkin bisa bisa dilihat juga gitu. Jadi itu sih idenya. Dari sisi ruang itu kita pernah nanya gini. Ini yang pernah kita ini ya kita pikirkan gitu. Kita pernah nanya, emang di Bandung itu sebetulnya dominan yang mana sih tipikalnya gitu ya? Apakah rumah dengan halaman dengan halaman-halaman gitu ya kayak mereka punya keluar pintu depan tuh ada halamannya gitu baru keluar ke jalan gitu atau kebanyakan rumah di Bandung ini seperti ganggang di banyak tempat yang begitu keluar rumah langsung jalan gitu kan boro-boro ada tanahnya gitu. Nah tipikal yang mana sebetulnya yang dominan di kota Bandung tuh nggak ada yang punya data itu sih, nggak ada yang punya penelitian itu. Jadi kalau misalnya kita mau kayaknya misalnya kayak pemerintah ya atau buruan saya gitu pemerintah mau nerapin zero waste cities apa Kampisman gitu atau buruan saya gitu dia apa namanya nggak punya data kan si model apa yang mau didorong tuh nggak punya data paling cuman ya udah nanam aja di buruan disebutnya buruan saya buruan lagi tebogak gitu kan boro-boro gitu begitu keluar gang gitu kan mau gimana mau nanamnya gitu kan. Jadi itu kayak ini akhirnya mereka cuma yang mereka lakukan adalah mereka cari tanah-tanah kosong yang kemudian mereka nanam di situ gitu. Padahal sebetulnya kalau bisa didistribusi lebih terdistribusi lagi kan akan mungkin dampaknya akan lebih besar gitu. Tapi data itu aja nggak ada gitu kita tuh. Bandung tuh nggak punya data-data seperti itu gitu. Jadi agak susah kita mau nentuin mana yang lebih efisien kan sebenarnya dari sisi ruang gitu ya. Ya gitu. Nah aku sih kepikirnya kalaupun jadi riset itu satu ngeliat potensinya dari sisi ruang dan dari sisi timbulan jadi kalau misalnya di ruang timbulan sampahnya pembiayaan gitu yang kemudian ya nanti kita bisa nentuin ininya apa namanya si skenario yang mana di antara tiga itu yang mau didorong gitu lah kalau seperti itu. eh Kaitannya gimana dong dengan adaptasi dan adaptasi perubahan iklim ya? Kalau yang saya lihat, satu dari ini nyambung sama yang Bima. Kalau misalnya kita baca yang Bima itu, poin nomor satu itu ketahanan pangan kan kalau nggak salah. Hmm. Nah, jadi ini gimana caranya supaya si kota itu dia lebih resilient gitu, lebih 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 resilient sama pangannya gitu. Nggak bergantung banget sama sistem pasar juga gitu kan. Begitu nanti ada bencana atau apa berhenti itu si aliran apa namanya aliran material masuk ke Bandung gitu. Itu yang mau kita minimalisir kan. Nah, aku sih kepikiran itu. Emang nggak gimana tah Ya, idenya. kayaknya udah sinkron deh, Pik. Hmm. Apa namanya? Saya juga kepikirannya ya yang kita kerjakan, tapi dalam konteks kota gitu lebih lebih luas. Tadi Hmm. beberapa idenya ini saya teh
mikirnya sekarang karena ini kan jadi secara apa namanya, secara kalau kita mau ngajuin proposal baik ke yang Lloyd maupun yang itu Bima, pertama kan sebenarnya kita mesti nunjukin kalau eh, ini teh sebenarnya sesuatu yang udah berjalan. Artinya kalaupun bukan riset tapi sebuah proyek yang udah berjalan. Jadi kalau misalnya boleh, kalau minta izin boleh ngejual nama CCIC gitu misalnya. Kan udah ada CCIC itu kan apa, climate change and apa, apa sih kepanjangannya teh? Aku lupa. Tapi itu Bukan. belum jalan proyeknya, belum officially udah jalan, tapi si modelnya belum 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 ada di tanah gitu, belum belum on the ground. Oh, apa sih? Tapi maksudnya artinya kita bisa bisa bilang kalau ini akan bersinergi dengan itu gitu kan ya. Iya, ICS itu kan yang iya. Climate and Clean Air Coalition bukan? Iya, betul betul. Nah, kan HIRAP ya. Iya, jadi Nah, bingung. tapi itu bukan riset ya, itu mah em, action ya atau apa? Ya, model kalau yang itu bikin model. Sebetulnya ya gitu. Nah, jadi kalau boleh kita coba, misalnya untuk memperkuat bahwa ini teh bukan sesuatu yang dari nol gitu kan. Mm-mm. Kita ke situ. Nah, saya ngebayangin kalau di akademis, dalam konteks akademisi, eh, kan harus nunjukin kalau ini teh riset yang memang berkontribusi ke body of knowledge gitu kan ya, ke situ. Nah, saya teh tadinya sebenarnya lagi mulai ngelihat beberapa opsi Mm. kerangka teoritis yang bisa kita pakai. Yang kemarin ceritanya Piki yang Jason Hickel kan di Growth, kita lagi ngedalamin itu juga. Cuman memang konteksnya agak kurang pas kalau di Growth. Nah, satu lagi sebenarnya ada bicara tentang urban metabolism, Pik. Hmm. Urban metabolism dalam konteks, jadi yang lagi saya pelajari sekarang tuh bioekonomi, bioekonomi yang eh, apa social metabolism, bioekonomi Georgescu Rogen, eh, turunannya Herman Daly, terus Odum gitu-gitu kan ke situ. Dia ngelihat kalau apa namanya, ya bioekonomi itu berarti dalam kacamatanya dia kan eh, ekonomi yang sejalan dengan metabolisme ekosistem yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nyambungnya Hmm. ke circular ekonomi tapi konteksnya agak lebih 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 hardcore kali ya, maksudnya lebih lebih ini gitu. Nah, saya tuh nemu eh, tapi ini masih harus dibaca. Tapi Hmm. buku judulnya Urban Metabolism and Climate Change, buku tentang apa namanya, edited book ya, jadi banyak chapter-chapter tulisan-tulisan orang gitu, tapi dia ceritanya Hmm. tentang state of the art-nya urban metabolism, terus Hmm. dalam konteks climate change dia ada satu satu bab tentang tentang apa, bioekonomi juga gitu. Tapi em, jadi tadi yang idenya Piki, menurut saya kita bisa coba eh, dorong gitu ya, risetnya secara praktis, risetnya kayak gitu ya, mungkin nanti kita tinggal refine aja, tapi ini tuh dalam memahami konteks teoritisnya itu gitu, jadi menurut saya ada bisa ngejual gitu karena ini udah metabolism and climate change ini di 2020-an sekarang lah pokoknya lagi naik juga gitu ke situ. Nah tapi itu harus baca dulu, jadi kayak mesti mesti share artikelnya. Tapi poin Iya. 7 sih Pik. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin, biasanya tuh kan kalau riset-riset kegiatan-kegiatan yang luar negeri, apalagi Lloyd ini kan memang bukan lembaga, bukan kayak dana riset, bukan donatur riset ya. Meskipun dia mensyaratkan harus ada akademisi risetnya. Dia Hmm. bilang kan, kalau saya sambil share ya, Hmm. eh, kalau yang ini, eh, nah, kedengeran nggak tadi suara vakum berisik? Iya ya. Enggak, Oh, enggak. aman aman. Aman. Jadi dia bilang dia bicara tentang risk management climate adaptation kan, terus udah gitu fokus areanya, berarti kita ngambilnya yang bawah ya, yang climate Hmm. adaptation and mitigation. Meskipun ini juga specific communities ya, kita bisa ini. Terus eh ini isunya fire flood, ini kan contoh menurutnya nggak terlalu. Hmm. Nah dia syaratnya tuh grand requirement 12 bulan, apa comprehensive report post grant gitu itu mah ini.
Nah ini nih yang will not be considered, jadi nggak boleh untuk kepentingan komersial. Kalau metodologinya nggak jelas, tidak ada unsur akademisnya tadi gitu, sama nggak ada engagement sama non academic stakeholder, berarti kan karena kita udah memang antara uh, universitas sama apa namanya sama NGO gitu kan ya. Jadi kayaknya bisa cukup kuat. Tapi kalau yang saya tangkap berarti ini teh ada unsur risetnya gitu ya, riset akademisnya, ada kontribusinya ke finding. Jadi kita punya target publikasi gitu. Tapi Hmm. juga ini teh harus ada aspek realnya. Jadi kalau kita mau bicara aspek real kan berarti tadi either kalau kemarin kan obrolannya David juga sama Piki kan harapannya nanti ujungnya teh kan ke kebijakan ya, ke ini ya Hmm. menghubungkan DLH sama din, D, DPK DKP DKPP. ya. Nah, ke situ tapi paling nggak bicara tentang itu kota. Jadi kita mungkin bisa bicara juga tentang apa yang sedang dikerjakan bersama gitu yang soal ya, apa urban future ya, konsepnya yang urban future-nya kayak gitu. Terus sama yang apa namanya eh, plus kan kita juga sebenarnya selain kita bicara ranah kota juga kita pengen bikin pilot pilot yang apa actionable pilot project kan yang kayak Hmm. di di mana teh kemarin teh di Cisarantan Ya, di sisi Selatan Kulon. terus yang di tempatnya yang sekarang lagi jadi itunya eh, area intervensinya IPBB ya. Mm-mm. Jadi idenya kita bisa bikin risetnya teh bertahap. Tujuannya mungkin tadi lebih ke memahami apa. Kalau tadi teh artinya sebenarnya kita pengen tahu ya balance antara kan ujungnya teh kan ada beberapa model model yang mau kita telaah gitu kan ya. Tapi dari model-model itu sebenarnya yang mau kita lihat adalah si metabolisme kotanya kan si produksi limbah sampah yang dihasilkan, bagaimana itu kemudian diserap sebagai sebagai produksi pangan kayak gitu. Terus di situ gapnya gimana gitu kan ya? Iya. Jadi Hmm, kalau yang aku kebayang sebetulnya yang yang ini tuh kalau misalnya dikaitin sama apa urban metabolism, yang aku kebayang sih bukan yang metabolisme sosialnya ya, tapi lebih ke apa pergerakan logisnya. material ya gitu. Hmm, hmm, eh ini tuh yang kita lagi ukur tuh berapa sih kapasitasnya Kota Bandung untuk satu hmm, menyerap limbah, yang kedua menghasilkan sumber daya gitu. Kalau misalnya lagi kita apa namanya lagi mau ngukur ininya mah apa namanya kalau kita ngelihat di dalam satu siklus gitu ya, berapa hmm, sih kapasitasnya ini teh sebenarnya gitu Kota Bandung. hmm, Ada beberapa kalau kalau skenario yang berbeda mungkin kapasitasnya beda gitu yang aku hmm, kebayang tuh gitu. Dan ya, biaya untuk melangsungkan apa namanya proses daur ulang atau memetabolisme tadi itu bisa jadi beda juga gitu. Kalau hmm, kalau skenario-nya beda, mana yang paling efisien di antara yang tadi beberapa ide itu ya? Orang akan cenderung kalau 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 logikanya teman-teman urban planning itu dia akan bikin yang satu yang terpusat gitu kan. Kalau kita ngobrol sama sama Plano ya, dia pasti hmm, bikinnya gitu, ada pusat pertumbuhan, ada pusat apa kan. Nah, hmm, tapi dalam konteks eh, kota Bandung ya, katakanlah gitu ya mungkin ya, atau kota-kota di berbagai tempat di Indonesia mungkin ya nanti aplikasinya bisa ke sana yang padat juga gitu. Nggak bisa lagi kita sebetulnya kalau dalam konteks metabolisme itu berpikirnya centralized gitu. Kalau menurut aku ya, karena nggak punya lahannya sebetulnya kota Bandung itu. Gitu. Selalu selalu kalau misalnya kita ngobrol sama pemerintah tuh mereka bilang, wah itu terlalu mahal, nggak ada lahannya gitu. Gitu. Bahkan mungkin kita juga bisa berpikir cross border gitu yang aku kebayang ya. Harus ada kerjasama antara kota dengan kabupaten sekitarnya gitu yang bisa menyerap juga gitu dan memproduksi. Jadi boundariesnya kota itu agak diperluas gitu ya. Ini kan yang kita lihat sekarang kan boundariesnya boundaries administratif sebetulnya gitu ya. Kalau ya, misalnya dalam kota Bandung sendiri kita bisa lihat oke berapa nih sebenarnya yang bisa diserap. Tapi kalau misalnya kita perluas sampai ke
katakanlah Kabupaten Bandung yang paling dekat gitu ya, atau Bandung Barat gitu. Eh, Gimana polanya gitu. Baik dari sisi apa namanya? Ya itu tadi sih, kalau ruang kayaknya jadi terbuka opportunity-nya gitu. Cuman dari sisi biaya jadinya kan mahal banget ya gitu. Dan gimana kaitannya antara apa namanya? Itu semua dengan gue sih jadinya kepikiran hubungan ini ya, hubungan hubungan kelas antara kota sama kabupaten. Kayak gitu kan Hmm. mikirnya masih hinterland kayak gitu gitu. Mereka cuma bisa produksi yang ini konsumsi kayak gitu-gitu kan mikirnya masih masih di aspek itu gitu kita tuh. Nah, mungkin dari sisi jadi aspek praktisnya sebenarnya keambil dari itunya dari hasil hasil risetnya itu ya. Tapi juga mungkin kita bisa kontribusi ke si body of knowledge-nya tuh di aspek aku nggak tahu aku nggak belum mendalami banget ya sih tentang metabolisme kota itu. Jadi mungkin bisa bisa Hmm. kontribusi ke sana gitu ngomongin itu. Karena kalau buat aku sih Iya, kayaknya iya. semakin dia apa namanya semakin eh, kalau kita ngikutin cara kerjanya alam sebenarnya kan siklus itu terjadinya lokal kecil-kecil banyak gitu kan kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya Hmm. kita ngikutin cara model kayak gitu, economically mahal nggak sih kayak gitu? Dari sisi ruang memungkinkan apa Iya, enggak gitu? Kayak gitu-gitu sih. iya, iya. Hmm. Lumayan. Iya sih, saya juga kepikirnya di ujungnya tuh eh, desentralisasi itu ya. Jadi kita mengkritisi, meninjau kembali si tesis tentang tentang apa centralized ininya gitu ya, centralized waste management atau food productionnya. Em, Hmm. tapi mungkin juga keluarnya nanti tidak sepenuhnya eh, apa namanya skala rumah tangga kan. Kalau yang idenya kemarin pikir sama David kan ada beberapa model yang rumah tangga, ada yang kayak cluster itu gitu kan ke situ. Eh, itu satu. Terus sebenarnya juga yang menarik itu tadi sih masalah me- saya tuh nggak ngerti kenapa gitu sih Kota Bandung tuh narasinya selalu Kota Bandung nggak bisa memenuhi pangannya sendiri. Apa tapi klaim apa argumennya adalah secara administrasi gitu. Ya jelas secara administrasi nggak mungkin, tapi bukan berarti kemudian kita teh impor pangan dari jauh kan. Artinya kalau Bandung kita melihatnya sebagai eh, apa dalam boundary apa sih kalau kalau di pangan tuh kan ada istilahnya food shed ya. Kalau watershed teh daerah aliran sungai ini mah daerah aliran pangan gitu. Jadi boundary-nya ecological boundary-nya teh bukan administratif kan kalau kita bicara pangan lokal teh gitu. Nah, mungkin kita juga bisa meredefinisi gitu. Nggak tahu ya, itu mah ada ambisius tapi bisa nggak sih kita? Bisa, bisa. Ya soalnya sekarang kan yang namanya apa? Ya ini juga salah satu kritik yang aku seneng ya dari perkembangan yang sekarang tuh. Eh Kalau kita bicara awalnya sih diskusinya dari pengelolaan air ya dulu tuh aku dari das gitu ya. Hmm. Boundary-nya yang membuat kenapa pengelolaan air itu gagal, sungai masih kotor bahkan bahkan kehilangan mata air dan lain karena boundary-nya bukan boundary ekologi gitu loh. Gitu, masih sangat administratif sehingga itu mensyaratkan proses koordinasi yang sangat kuat gitu kan di antara itu gitu di antara pengelola wilayah itu gitu. Dan itu yang gagal gitu di Indonesia tuh. Jangankan antar kota kabupaten gitu ya. Satu di apa antar dinas saja kagak bisa gitu kan mereka tuh ya. Gitu yang gagalnya. Jadi iya sih aku lihat akan selalu begitu kalau misalnya nggak ini. Sekarang sekarang mungkin urgensinya naik lagi setelah kalau kita ngomongin pangan gitu ya. Sama loh ternyata temuannya bisa jadi ya. Sama Hmm. temuannya nggak bisa tuh apa namanya dibatasin cuma di kota dan kabupaten doang kayak gitu. Dan pengelolaan sampah juga ya dalam konteks itu. Jadi gue pikir menarik sih dari sisi teoritis dan ini gitu sih. Dan praktisnya gitu. Iya, iya. Iya, iya, ini kayaknya seru sih. Nah, cuman ya udah mulai kebentuk lah ya, Pik ya. Hmm, Ini. Cuman memang
dalam mengejar timeline ini. Kalau dari si Lloyd nggak ada kayak template atau apa gitu ya? Ada, ada. Oh, ada. Nanti aku coba bisa kirim ya. Oh, boleh, boleh. Nah, ini mau ngejarnya Dia mau, mau ngejar 1 tahun yang 1 year project atau yang 2 year project, Pik? kita lihat kompleksitasnya dulu kayaknya ya. Kalau Hmm. menurutku. Hmm. Bentar ya, ini ada ininya sih, ada asetnya yang dia. Aku share di itu ya di chat. Iya. eh aku sih kebayang yang udah agak lebih teknis ini mah yang ngelihatnya. Kita perlu lihat eh katakanlah misalnya citra satelit gitu. Hmm. Dilihat sebenarnya tutupan lahan di Kota Bandung tuh kayak gimana, ada nggak sih lahan-lahan terbuka dan lain-lain. Kemudian kita perlu ada yang ground check juga yang lihat kalau kepadatan seperti ini tuh bentuk di lapangannya seperti apa gitu ya. Kemudian memperkirakan dari situ kalau misalnya kita mau lihat ruang gitu, sehingga kita bisa tahu distribusi ruang dan bahkan kepemilikan ruangnya pun punya siapa gitu kan. Sehingga kita bisa ngeliat eh apa namanya? Ya yang sebenarnya yang diukur tuh sih kapasitas metabolismenya sih kalau aku lihat ya gitu. Kapasitas metabolisme dari dari si kota Bandungnya sendiri, dari sisi ruang, baru dari sisi ruang sih aku kepikirnya gitu. Hmm. eh Iya sih, biasanya kan kalau kayak project-project kayak gini tuh kita harus ngebagi ke dalam sub sub ini ya, sub kegiatan kan ya. mm-mm, Setuju sih menurut saya kita bisa mulai kalau yang bicara ruang, kita bikin apa ya tadi dari data spasial dan kalau kita bisa dapat akses ke data-data yang di data spasial yang di dinas gitu ya sama yang citra, terus kita overlay gitu, terus kita ngelihat eh, apa daerah daerah hijau. Dulu tuh sebenarnya ada satu mahasiswa saya yang pernah bikin, tapi memang level S1 ya, anak biologi. Dia mm, bikin pemetaan eh, apa dari data Google Earth gitu. Terus dia ngelihat bikin ituin satu-satu, ngotakin satu-satu yang apa namanya yang hijau. Jadi dia ngebagi ke 3 area potensi untuk urban farming. Yang mm, satu area yang terbuka hijau, yang kedua area yang eh, apa terbuka hijau dengan tutupan yang terbuka terbuka banget ya kayak sawah kayak gitu, sama yang terbuka tapi tutupan tutupan pohon kan berarti kan mm, itu nggak itu bisa, sama yang rooftop. Terus dia metain, terus dia ngitung luas luas areanya, tapi yang dia belum melihat masalah kepemilikan lahan yang mana yang mm, laku. Tapi maksudnya itu kan udah jadi satu langkah tuh kita bisa berangkat mm, dari situ juga. Plus tadi ya mungkin nanti kalau misalnya kita bisa metain yang area pasar, produksi-produksi titik-titik produksi sampah kayak gitu. Jadi mm, itu itu subkegiatan satu, subkegiatan dua kita bisa bicara yang skalanya skala pilot gitu. Kita ngelihat mm, eh, yang dikerjain sama Nabila gitu misalnya ya, yang lebih mm, kayak mm, gitu. Nah yang ketiga itu kita ngecoba ngebuat ekstrapolasi level kota, menggabungkan temuan yang satu sama temuan yang dua gitu ya. Terus tahap keempat mungkin kita udah bicaranya tentang konteks konteks policy dan sebagainya gitu. iya. Hmm. Nah kalau di Lloyd ini tuh yang perlu dilihat adalah rencana publikasi, Hmm. terus kerja apa metodologi risetnya juga harus valid kayaknya gitu ya. Hmm. Eh, eh, itu sih. Jadi kalau rencana publikasi, kalau yang aku kebayang pasti harus masukin apa namanya rencana untuk nerbitin jurnal atau tulisan gitu ya. Hmm. Eh, Hmm. dan aku pikir sebagian budget itu mungkin harus harus di, di dialokasikan untuk itu, dianggarkan untuk bikin bikin jurnal, Ya. terutama Hmm. untuk yang teman-teman yang akademisinya gitu. Hmm. Itu sih yang Hmm. aku pikir. Boleh, boleh. Itu Nah, sebenarnya kan hmm, itu kan budgetnya tuh kan kalau misalnya kita mau ambil yang 2 tahun itu 50.000 per tahun kan kali dua. hmm, Saya pikir kayaknya kalau 100.000 yang 1 tahun teh terlalu terlalu terburu-buru, dan untuk hmm, publikasi juga agak ini sih agak mepet gitu ke situ. susah ya. Belum Hmm. kalau Oh eh, iya betul.
Risetnya aja udah bisa setahun sendiri ya. Nah, kalau kayak gitu, jadi target kita misalnya tahun kedua itu publish gitu misalnya ya. Hmm. Paling yang berbayar aja, tapi memang budgetnya agak gede sih kalau yang di Eropa, jurnal-jurnal yang itu teh di kisaran 2000 euro gitu ya, 2.500 sampai 3.000 US dollar gitu. Hmm. Nah, dikunci aja yang itu gitu misalnya buat buat budget Oke. publik. Nah, nah, selebihnya Heeh. nanti yang lebih ke Nanti untuk kita lihat. kegiatan itu terus misalnya kalau engagement untuk policy nggak tahu ya mau segimana gitu kita eh, bicara kan tapi kalau kayak gitu kan berarti kan budget yang utama misalnya kita beli data citra satelit kalau itu tuh kan ya Hmm. jadi gitu em, ya kayak paket-paket misalnya data spasial analisis kayak gitu misalnya budget untuk itu terus yang untuk kegiatan field worknya berarti eh, dihitungnya berapa hari lapangan gitu misalnya untuk keliling-keliling dan ini kayak gitu sih. Kalau di PBB ada tim yang bisa bantu ngerjain nggak, Pek? Maksudnya kayak yang hal-hal udah lebih teknis. eh Kalau yang turun ke lapangan ada beberapa orang yang bisa di apa namanya bisa Maksudnya, di ini tarik. maksudnya untuk ngerjain proposal. Oh, proposalnya. Eh, Kita bisa coba sih. Nanti dari hasil ini ntar aku coba cek ke teman-teman ya. Aku juga rencananya dari sini mau bikin apa kayak semacam konsep note-nya dulu lah yang disepakatin antar kita gitu. Ya, Kalau yang ya. kalau yang ke Bima mah kayaknya nggak mungkin ya terlalu mepet ya. Kalau yang Bima Mas, eh iya, saya teh, hmm, Bukannya itu apa kansnya lebih gede ya diterima. Tapi aku juga nggak tahu berapa sih gedenya itu teh si ininya apa Bima, biayanya. sebenarnya Bima teh kecil ya sebenarnya Oh di gitu. seratusan juta gitu. Maksudnya Oh, ratusan juta teh untuk eh, ya untuk riset kecil mah cukup sih. Cuman kalau kayak riset yang sekompleks itu emang menurut saya sih mending energinya disalurkan untuk yang kasih ke Lloyd yang sih kalau gitu. oke Tapi siap. kalau sambil coba baca-baca di hari weekend ini, hari hari besok saya coba rada kosong di proposal. Oke. Oke siap. Nanti aku coba. Untuk yang ngolah proposal ini nanti aku coba tanya lagi ya karena sebenarnya kita juga lagi ngelihat beberapa proposal yang ada gitu, yang peluang pendanaan yang muncul dan beberapa temen tuh udah di-assign ke sana gitu beberapa timnya. Tinggal yang bagian ini aku bisa nggak dapetin satu orang dua orang gitu untuk bantuin nulis gitu kayak gitu gitu. Kalau Dan ini misalnya harus kudu bisa minta tolong Bila juga sih buat buat bantu nulis, cuman em, saya teh masih belum sepenuhnya confident sama kemampuan nulisnya Bila ini gitu kan hmm, mahasiswa yang apa ya yang nggak kayak Gilang gitu yang bisa di Gilang mah ada istimewa tuh jangan ngukurnya ke dia itu. Ya jadi nggak iya apa-apa sih sebetulnya kalau misalnya mau sama tapi nggak tahu sih Bila Bila mulainya kapan sih harusnya aku tuh bingung Bila agak kemarin baru beres seminar proposal. ya Udah lolos berarti per ya per saat ini udah bisa jalan sebenarnya dia teh. kalau misalnya dia kita minta bantuin nulis proposal aja dulu udah gitu nanti penelitian dia disupport sama sama Iya. sama dana ini gitu ya. Betul. Oh tapi ini cuma kayak gini aja, 6 halaman ini. Bukan cuma Iya, oh bisa. kenapa? Ini maksudnya ini juga lumayan, cuma maksudnya nggak sekompleks itu Sugante ya pisan. Sugante kan kalau beberapa Enggak itu dulu. ada yang oh finance-nya kayak ribet pisan. Oh enggak, kita ada appendix. Iya bener, cukup sederhana ya. Kayaknya ada, kayaknya ini tahap awal deh. Oh nanti ada Aku itu lagi. curiganya gitu. Hmm. Nanti kalau udah ini nanti dia dia minta minta apa namanya budget yang lebih misalnya ya budget yang lebih kompleks gitu, yang lebih detail gitu, kayak gitu sih. Ya oke, ya kita coba. Grand Tapi detail. maksudnya
itu pertanyaannya project summary 200 kata, background 300 kata gitu. Emang Mm-mm. ayolah kita cobalah. Fik. Iya. Tapi Gitu. sebenarnya saya tuh gitu, belajar dari pengalaman kemarin-kemarin memang kita Mm. memang benar-benar butuh bikin detailed proposal yang sifatnya lebih generik gitu. Karena call for proposal itu bisa sewaktu-waktu. Terus kadang-kadang teh kalau kita mulai dari nol untuk call proposal teh orang waktunya nggak cukup gitu, mepet pisan biasanya mereka teh call teh cuman kurang sebulan dari sebulan gitu kan ya. Mm-mm. Nah kalau kita udah punya kayak semacam grand design proposalnya kan nanti gampang tuh tinggal edit masuk gitu. Jadi Mm-mm. Iya. Setidaknya kita punya, ya punya konsep bareng gitu yang mau dikembangin apa. Nanti tinggal nyari mana yang match aja kan fundingnya gitu. Kayak gitu. Tapi kayak aku pengen tahu ini sebenarnya apa namanya si area of interestnya sekarang tuh Anda tuh lebih di yang tadi itu ya tentang apa namanya sosial metabolisme terus sudah itu si atau metabolisme sosial atau metabolisme kota atau apa tadi aku lupa sirkular ekonomi dan lain-lain itu ya udah nggak sih? jadi ceritanya teh mau ya ke dongeng dikit nyampe dikit. Jadi Ah, kan enggak. awalnya teh dari em, waktu pas S3 teh awalnya ke resiliensi, ya, social ecological resilience, Bas Holling. Udah gitu em, udah gitu agak ditariknya agak ke sosial banget. Jadi ke sosial bangetnya teh jadi ke udah mulai ke ketahanan pangan, kedaulatan pangan tapi isunya isu-isu sosial gitu. Terus udah rantai nilai. Hmm, Jadi udah udah gitu sempat mainnya agak-agak ke post struktural, postmodernism. Jadi kayak peran peran material terhadap dinamika sosial yang kayak gitu gitu arahnya sana. Nah, udah beberapa kemarin-kemarin mulai ngedalemin community ekonomi, ekonomi komunitas. Nah, itu tuh menarik karena pendekatannya ada ethics of care gimana kita jadi si si konteksnya adalah ekonomi itu nggak selalu harus kapitalistik loh gitu. Ada berbagai bentuk yang lain dan eh, bukan apa namanya dan mereka sebenarnya tetap bisa hidup di tengah-tengah kondisi kapitalisme ini gitu, tetap bisa bertahan selama kita mengaknowledge itu karena selama ini misalnya ekonomi yang didorong oleh care gitu ya misalnya caregiving oleh ibu rumah tangga itu teh nggak dianggap ekonomi karena tidak benar-benar bicara tentang perputaran uang gitu kan tapi sebenarnya itu teh ada gitu reproduksi sosial yang kayak gitu. Nah, ketika bicara ke situ, terus tiba-tiba ketemu konsepnya bioekonomi. Nah, bioekonomi, teh Indonesia sekarang lagi mau coba eh, ngangkat bioekonomi. Karena kan bicara biomanajemen dulu sebenarnya Pak Mamit udah pernah tuh ngomongin tentang odum gitu kan dan sebagainya. Tapi terus Herman Dali, tapi udah gitu hilang aja di biomanajemen teh nggak ada jejaknya gitu. Nah, terus udah gitu kemarin keangkat lagi bioekonomi ngobrol sama Tori Kuswardono, kenal nggak? oh orang pikul ini lagi nyalon dia nih di Oh gitu? Walhi. Oh gitu. Oh, ketemu sama Tori. Jadi Indonesia teh sekarang Bappenas itu lagi mendorong konsep bioekonomi. Tapi konsep bioekonomi itu kan ada, jadi dia teh konsepnya diverse gitu ya dari berbagai itu, tapi seolah-olah jadi satu istilah bioekonomi. Tapi sebenarnya paradigmanya berangkat dari tiga paradigma yang berbeda minimal. Yang satu bio-based ekonomi. Bio-based ekonomi itu sebenarnya narasinya menggantikan fossil fuel based ekonomi. Jadi Mm-mm. tapi tetap tetap nggak 100% sustainable karena bicaranya kelapa sawit kayak gitu tuh bio based ekonomi. Konsep bioekonomi yang kedua berangkatnya dari biotech based ekonomi. Jadi ekonomi yang berbasis bioteknologi. Itu pun juga agak-agak karena bicaranya gene editing dan sebagainya. Nah, yang ketiga, bioekonominya berangkat dari ecological economic sebenarnya Herman Daly. Jadi dia ekonomi itu harus tadi harus harus bicaranya menggunakan prinsip-prinsip apa namanya prinsip-prinsip ekologis gitu nggak ada pertumbuhan tanpa batas udah gitu ada carrying capacity gitu kan ya udah gitu ada emergent properties ya gitulah sistem thinking yang kayak gitu Mm-mm. ternyata itu teh mengerucut apa
nyambung ke community ekonomi karena model community ekonomi itu model bioekonomi yang sehat gitu ke situ. Udah Hmm. bacaannya terus dari itu nyambungnya ke degrowth karena degrowth juga degrowth sama konsep donat donat ekonomi pernah dengar nggak, Pik? Mhm. Kan ada planetary boundaries Ya. sama, Ya. jadi kayak wah kayaknya, dan ini asa asa belum banyak ya bicara. Kalau NGO sih kayaknya lumayan banyak tapi kalau akademisi asa kurang di Indonesia ya yang bicara itu. Iya, emang bener. Dan di NGO juga nggak banyak yang ngomongin gitu sebenarnya. Ya, Masih banyaknya di kayak di aktivis yang apa individual gitu. Dia dia ngerti konsepnya, tapi begitu diturunin jadi ke program yang konkret, nggak banyak yang menghubungkan dengan itulah minimal. tapi ya PBB megang itu kan karena sistem thinking dan sebagainya. Kita tuh emang maunya ke narasi-narasi, kalau istilahnya kita tuh apa, narasi-narasi besar yang mempersatukan gitu. Jadi Hmm. selama ini kan terpisah-pisah antara yang satu kayak, terutama sih kalau aku pribadi ngelihatnya antara gerakan buruh sama gerakan sosial lingkungan ya, itu kan Hmm. kepisah. Yang satu ngelihat gerakan lingkungan ini mengancam lapangan kerja dan lain-lain gitu kan, karena nggak akan ada pertumbuhan dan lain, tapi kita pengen ada satu narasi yang bisa memperkuat itu gitu, memperlihatkan siapa sih sebenarnya musuh sebenarnya gitu kan, kayak gitu. Kayak gitulah. Jadi sebenarnya konsep apa namanya, ekonomi di komunitas itu adalah satu konsep yang mau kita bangun. Makanya salah satu model yang tadi aku ceritain, gimana kalau misalnya diproduksi itu makanan itu diproduksi depan rumah, tapi kita tuh saling bertukar gitu satu sama lain gitu. Mungkin nggak ada duitnya gitu, tapi aman semua orang gitu, kurang lebih kayak gitu. Makanya saya tuh lagi kemarin tuh lagi pengen bikin, kemarin tuh bikin paper satu tentang konteksnya sih konteks tentang resiliensi dan agri-food system, tapi di dalamnya ada beberapa temuan tentang ekonomi komunitas yang bentuknya tuh benar-benar beragam. Salah satunya yang ada di Papua, barter tuh masih jalan. Hmm, Tapi konsep barternya itu, jadi kalau pernah ketemu buku, ada satu buku judulnya The Dawn of Everything, pernah dengar nggak, Pik? David Graeber. Jadi dia iya iya. salah satunya cerita tentang eh apa peradaban kita tuh geraknya nggak linear loh, nggak kayak yang hunter and gatherer terus udah gitu itu dan seterusnya gitu. Itu sebenarnya kita jalannya tuh eh Kayak divergen gini ya, situ muter kata. gitu dan ini dan divergen. Jadi yang dulu itu dianggapnya udah ketinggalan zaman kayak barter gitu, itu sebenarnya masih masih sangat memungkinkan dan terbukti di Spanyol waktu pas COVID itu mereka bikin lagi ekonomi barter tapi lebih modern ya karena terdigitalisasi gitu kan, ada ininya dan jadi tiap di satu kota di Spanyol, tiap hari Minggu gitu mereka kumpul bawa barang segala kayak gitu. Nah dulu itu kan masalah dengan barter itu kan ada yang namanya itu double coincidence of wants. Jadi nggak mungkin secara kebetulan bahwa saya butuh apa dan Piki butuh apa dan kita bertemu itu kan chance-nya kecil. Kalau nah dengan Ya. adanya uang itu kan nggak bisa teratasi gitu. Tapi sebenarnya solusinya nggak harus uang gitu. Bisa aja. Nah, kenapa barter di Papua itu bisa jalan? Karena mereka nggak melihat transaksi ekonomi itu one off sekali sekali aja gitu. Tapi mereka tahu bahwa dalam 3 bulan mereka akan ketemu lagi. Jadi hubungannya hubungan sosial yang lebih jangka panjang. Hmm, Jadi, sangat mungkin untuk hmm, itu di yang kayak gitu konteksnya. Hal kayak gitu sih, Pik. Jadi saya tuh lagi mendalami apa sih bentuk-bentuk ekonomi komunitas yang mungkin bisa yang apa yang possible gitu di saat ini dan gimana kita mendorong bahwa itu teh sesuatu yang di dalam narasi besar gitu, itu teh sesuatu yang mungkin terjadi gitu, sesuatu yang apa ya, yang bisa berjalan, eh, nggak bukan terbelakang gitu, tapi apalagi dalam kondisi sekarang teh bisa gitu ada yang kayak gitu sih, makanya ini hmm. kayaknya cocok banget gitu ke situ. Iya 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 iya. Iya itu sih. Cuman kadang banyak orang kan kebingungan ya, apa namanya, menurunkan konsep besar, ide gitu ya, ke tahapan yang lebih teknis di bawahnya itu akan jadi seperti apa gitu kan, konkretnya gitu. Nah, dan apakah
si model konkretnya ini bisa bisa berkembang apa enggak gitu kan, itu kan banyak dipengaruhi sama faktor-faktor lain ya gitu. Eh, nah, aku pikir eh, kontribusinya YPWB itu adalah itu sih sebenarnya si yang mau kita dorong emang ke arahnya ke sana ya dari sisi apa konseptual gitu. Cuman apa namanya model-model kecil ini harus ditelaah dengan baik sehingga dia bisa istilahnya apa ya dalam konteks yang sekarang tuh nggak dihajar gitu loh, nggak dileyak sama 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 sistem yang sekarang gitu. Dia masih bisa hidup, bahkan didukung sama kebijakan gitu, supaya ada proses transisi pelan-pelan ke arah sana gitu yang aku bayangkan ya gitu. Eh, Pertama harus direkognisi dulu sama sama struktur pemerintahan kan. Jadi gimana gitu PR-nya adalah bagaimana menerjemahkan ini si si bentuk apa namanya bentuk konkret ini jadi sesuatu yang bisa dipahami gitu ya oleh pemerintah dan didukung dengan kebijakan sehingga dia bisa berkembang gitu yang aku bayangkan gitu. Soalnya kalau kita ngandelin benar-benar dari komunitas ke komunitas, komunitas ke komunitas, IPB udah pernah nyobain itu dari tahun 2005 sampai 2017 gitu dan perkembangannya nggak signifikan banget gitu zero waste ya ini ngomongin zero waste gitu. Kayak gitu. Ini mau nggak mau harus harus narik aktor pemerintah gitu ke situ. Tapi, nah ini mungkin kita bisa 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 berdebat lagi sih, Pak. Jadi maksudnya saya teh masih skeptis sama pemerintah. Betul sih, ada titik di mana em, ini perlu perlu disupport oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan supaya mereka nggak tergilas kan, supaya pemerintah bisa membangun fasilitas dasar dan apa kebijakan-kebijakan yang peraturan yang berpihak pada tumbuhnya si ini gitu kan ya. Tapi yang sering kali terjadi adalah kemudian pemerintah mengakuisisi. Halo, halo, halo. Setuju sih, cuma memang ada khawatirnya sama kayak yang sekarang aja yang si apa namanya, yang urban future ini gitu Mhm. didorong pemerintah teh, eh, nggak cuma di Indonesia gitu. Kemarin waktu teman-teman yang di New Zealand mereka tuh kan bikin bikin local food system gitu kan, local food network gitu. Terus udah gitu ketika di raise ke pemerintah dibikinlah food council di tingkat dewan dewan pangan di tingkat kota gitu ya. Ya. Terus ujungnya jadi ada pebisnis-pebisnis yang apa nempel ke pemerintah udah gitu ujung-ujungnya tuh jadi arahnya sangat komersial gitu. Terus udah gitu ya gitu akhirnya si yang komunitasnya pada mental semua karena jadi jadi gitu gitu. Eh, Apa pemerintah teh kan ada istilahnya teh emang dia mengattract bisnis-bisnis yang sangat rely sama apa mengandalkan pemerintah buat ininya ini kayak gitu lah Hmm. situ. Jadi memang kalaupun bicara dari pemerintah itu gimana caranya mereka juga pertama apakah si komunitas itu udah cukup mature untuk bisa ini gitu kan ini mah concernnya kemarin itu tuh yang anak-anak seni tani yang advokasi dan sebagainya tapi gitulah. Oke saya tuh Ya, masih ya, ada ya. kata gitu. Sebenarnya sama sih ini yang perjalanan ini juga ya. Aku juga kalau sama pemerintah mah rada-rada skeptis ya. Cuman mereka tuh eh, struktur yang harus dan tanda kutip dikuasai itu benar gitu ya. Eh, karena mereka bisa bisa jadi teman atau bisa jadi musuh gitu.
netral sebenarnya mereka teh ya, membela kepentingan publik dan lain-lain karena kalau misalnya kita ngomongin demokrasi mah harusnya mereka tuh membela kepentingan publik kan. Jadi yang nomor satu yang harus Iya. diperlihatkan adalah bahwa skenario A lebih baik daripada skenario B gitu lah kurang lebih kayak gitu. Dan kamu kalau misalnya memang mandatnya adalah untuk apa namanya menjadi pelayan publik ya harusnya ngurusin yang ini gitu kan kayak karena dampaknya lebih gede. Nah, yang jadi persoalan adalah karena yang aku lihat sih karena kita itu kalau aku sih sering suka bilang sama teman-teman tuh ya kita tuh udah terlalu lama ya berkubang dalam lumpur ini gitu di kapitalisme itu teh. Jadi otomatis aja gitu loh semua kebijakannya, caranya, perilakunya dan lain-lain, cara kita ber, apa ya berhubungan dengan orang lain itu tuh pasti kayak gitu gitu. Hubungannya jadi transaksional, terus akhirnya jadi komersil dan seterusnya gitu. Karena emang udah kebiasaan gitu jadinya tuh. Dan ini aku cuma bukan yang kritik keluar ya sebenarnya aku juga ngelihat di dalam diriku mungkin juga masih ada yang kayak gitu di PBB aja kita tuh salah satu yang bikin kemarin eksperimen CSA sama si Gilang juga nih sebenarnya kita Mhm. rada-rada berantakan adalah karena itu gitu loh hubungan itu masih benar-benar transaksional gitu antar komunitasnya sendiri Hmm. gitu loh. Jadi harusnya kan Iya. gini kayak misalnya gini sesimpel gini ini gue dapet makanan dari kebun. Terus udah Hmm. itu makanannya layu nih gitu, si Hmm. sayurnya gitu kan. Yang kamu lakukan adalah kan harusnya menyelesaikan persoalan kenapa makanan itu layu kan gitu. Ayo Hmm. kita beresin bareng-barang. Mungkin apa yang harus disupport oleh si konsumen kepada produsen gitu. Hmm. Kemudian produsen harus ngapain gitu kan. Terus saling harus diobrolin gitu dan kemudian saling saling kemudian saling memutuskan. Ini kan nggak yang terjadi adalah orang komplain udah gitu putus cabut dari CSA. Kenapa? Betul. Makanannya yang jelek katanya kualitasnya. Hmm. Eh, sama aja jadinya. Jadi kan mikirnya tuh gitu gitu. Jadi yang harus dibongkar itu sampai ke kepalanya tiap orang itu jangan ini gitu kita tuh gitu. Jadi gede banget PR-nya sih sebenarnya gitu. Makanya kalau misalnya kita bisa bikin yang kecil-kecil tapi Hmm. juga punya struktur atau aturan atau cara main gitu ya aturan main di dalam komunitas itu yang benar gitu ya, yang kemudian itu yang bisa direplikasi ke luar jadi banyak gitu kan. Nah, tapi caranya gimana supaya eh, ketika dia bertumbuh gitu ya, dia nggak keburu diinjak-injak sama kebijakan yang keliru itu makanya aku tuh masih mikir kayaknya pemerintah tuh penting harus di-engage gitu. Cuman kenapa mereka tuh nggak bisa gitu ya? Hmm. Kupikir lebih karena mereka nggak tahu satu ada bahwa ada dunia lain selain yang dunia yang mereka tahu sekarang sama seperti kita kita melihat bahwa satu-satunya cara berhubungan dengan orang lain adalah lewat sesuatu yang sifatnya transaksional gitu. Iya Walaupun sih. dan jangkanya pendek banget nih. Kalau misalnya kayak orang Papua itu Iya. masih transaksional tapi dia yakin ntar juga ketemu lagi lah sama dia kayak gitu kan. Ini menarik sih itu yang Iya. ide-ide yang barusan di Papua itu. Gitu sih nggak. Tapi maksudnya pemerintah, ya betul sih kita harus memberikan ini harapan ke pemerintah juga bisa ini. Cuman Hmm. kita tuh kan maksudnya pemerintah by design itu memang berpikir birokratis kan. Jadi Iya. program terus gitu jangka pendek terus terukur. Itu kan sesuatu yang memang harus ada perubahan yang fundamental nggak sih? Pe? Enggak ya? Pastinya, Kayak gitu. pastinya akan ada perubahan kalau dari situ. Betul. Hmm. Cuman aku kalau misalnya kita pakai sistem thinking kan nggak bisa sebenarnya kadang-kadang nggak bisa sesuatu tuh nggak bisa sangat berurutan gitu. Ini dulu yang harus berubah kemudian B Iya. gitu. Kadang-kadang A mempengaruhi B juga gitu. Jadi gimana mereka bisa berubah secara fundamental kalau mereka nggak menginternalisasi dulu gitu atau memahami apa yang seharusnya dilakukan kan gitu. Jadi
agak susah gitu. Si perubahan fundamentalnya nggak akan terjadi kalau misalnya mereka nggak bisa lihat model. Itu yang makanya kita tuh selalu mikir kalau di IPB, ini orang terus lihat model dulu. Nggak apa-apa skala kecil gitu supaya lebih kebayang gitu kan. Dan kemudian oke dengan itu. Dulu Hmm. ini contoh aja sih sebenarnya yang sering dibilang sama teman-teman ya. Mungkin 10 tahun yang lalu kalau kita ngomongin zero waste gitu ya, kita Hmm. diketawain emang. Nggak mungkin lah zero waste, pasti ada residunya gitu kan. Tapi begitu kesini-sini orang mulai nerima term itu gitu kan. Dilihatin, mau bisa loh sebenarnya berkurang sampai 70-80% gitu kan si sampahnya. Terus kalau misalnya kita ngomongin harus memilah gitu, karena udah ada di dalam undang-undang, tapi nggak pernah ada modelnya kan. Yang kayak Hmm. gimana sih yang memilah itu gitu kan. Ya, Hmm. akhirnya pemerintah bilang nggak akan mungkin gitu. Ya, sama aja kayak KDM ya kemarin bilang apa namanya rakyat orang mau mau bisa lah kayak gituan gitu kan itu dongeng cina gitu nah itu dongeng dia bilang gitu wah cuy nanti kemana wae sih bapak iya gitu kan di Bandung mau nggak jalan gitu kan kayak gitu. Eh, itu tuh dulu sama pemerintah Kota Bandung kan nggak apa namanya mereka skeptis juga gitu tapi begitu ngeliat kita bisa gitu kan sekarang udah diterima bahkan orang udah mulai mikir oke lah kalau misalnya mau pakai teknologi termal gitu ya, misalnya mau pakai bakar-bakaran harus tetap terpilah. Jadi sekarang mikirnya apa namanya itu tuh udah jadi kayak prasyarat dasar gitu ya memilah itu. Jadi aku ngeliat secara umum ini kalau misalnya itu cerita di persamaan ya. Cuman secara umum sih perubahan-perubahan paradigma gitu tuh bisa terjadi loh gitu loh. Cuman karena mereka ngelihat gitu ya, ada ada model yang konkret yang ada di saat ini gitu ya yang bisa menunjukkan itu gitu, memberikan harapan lah katakan gitu ya. Karena kalau Hmm. misalnya kalau kita kan beda ya kalau kalau di akademis itu kita bisa ngeliat tuh model tuh bukan cuman yang eh, s- secara geografis bisa jadi ada di mana aja dan secara ruang waktu dia bisa ada di kapan aja gitu kan. Dan itu tuh nggak bisa gitu orang-orang awam ternyata ngeliat kayak gitu nggak. Jadi dia harus lihat apa yang konkret yang ada sekarang konteksnya Hmm. sama. Iya sih, setuju sih kalau untuk itu benar kelihatan kelihatan ada perubahan eh, dan kayaknya isu pangan juga pangan kan baru ya kayaknya ya maksudnya Hmm. mulai mulai DKPP masih ngelihatnya pangan itu komoditas gitu masih bicaranya Betul. tapi ya pelan-pelan mungkin bisa berubah. Memang, jadi emang harus apa ya yang kalau misalnya kita fokusnya di komunitas dulu ya udah kita kerjain aja dulu yang komunitas nanti ada yang ngerjain yang lain yang diadvokasi gitu ya. Cuman dua-duanya emang harus jalan sih ngeliatin bahwa ini bisa loh ternyata dilakukan gitu kan dan sambil juga kita mengidentifikasikan sebenarnya barriernya apa sih yang membuat pemerintah itu selain karena mereka malas belajar aja ya. Itu barrier apa lagi sih yang membuat apa namanya ini kok apa perubahan tuh lambat banget gitu. Harusnya si EPB itu kata 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 David May dulu. Kita tuh bikin kampanye EPB itu eh, untuk jangka pendek. Ini adalah sesuatu yang kita lihat mudah dimenangkan, kampanye yang mudah dimenangkan. Dan kemudian 20 tahun kemudian kita masih begini kan. Lambat banget gitu kan kayak gitu prosesnya. Selain kitanya juga nggak bener ya, tapi ya itulah ada ada yang lain juga di pihak sananya yang susah gitu sih yang aku lihat jadi ya Tapi hari hmm? ya maksudnya kebayang gitu kita eh, apa bigger picture-nya kayak gitu ya. Hmm. Eh, dan kita udah punya cantolan apa, akademisnya buat justifikasi gitu terus tinggal nyusun rencana ini gitu. Tapi Siap. pokoknya mah gimana caranya nanti karena pikir yang udah lebih tentang pra- eh, prakteknya ya yang di praksisnya yang udah dikerjain di BBB sama CCAC gitu. Jadi Hmm. em, paling minta saran aja kira-kira untuk riset riset apa yang bisa nge-support itu gitu. Jadi kita juga apa namanya nanti ke ujungnya teh konkret gitu sih hasil risetnya teh bisa kontribusi ke pengembangan ininya gitu si Pasti action. sih. Hmm. Ya makanya kita tuh sebetulnya
pengen nyari teman-teman akademisi itu yang tadi aku ceritain ya, kita terkoneksi sama Unpad dari sisi hukum, kemudian ke TL-nya sama anak-anak ITENAS, sama teman-teman di ITENAS ya. Karena itu sih sebenarnya, karena sebetulnya IPB itu menanggung terlalu banyak kalau buat aku sih. Gitu. Karena harusnya porsi-porsi itu tuh adanya di ada beberapa porsi yang harusnya ditanggung sama teman-teman riset gitu, teman-teman akademisi dan pendidikan. Bukan namanya IPB sebenarnya. Terlalu berat, tapi karena kita eh, pengennya apa solid gitu ya si basis kampanyenya itu, akhirnya ya kita nutup-nutup yang bolong-bolongnya itu juga gitu dengan riset seadanya lah gitu, gitu sih yang pasti nggak apa namanya nggak kurang kuat lah gitu ya sebenarnya kalau ditangkap apa secara metodologi bisa jadi nggak sebaik kalau misalnya dilakukan sama teman-teman dari apa akademisi gitu loh. Pasti nanti aku akan list ya, karena ini juga cita-citanya teman-teman di kampanye sih sebenarnya untuk ke sini gitu ya. Ya, ya. Sip, sip. Sementara sih yang aku bisa kepikir yang itu tadi sambil ngelihat juga, karena modeling ini tuh kita juga lagi bikin ya, tapi skalanya kecil banget dan oh sorry modeling yang ya perhitungan tadi ya perhitungan skenario itu kita masih banyak aspek-aspek yang kita skip gitu karena kita nggak punya datanya kayak misalnya spasial gitu ya. Spasial tuh kita wah dan itu panjang banget kan risetnya, jadi sementara kita harus nentuin dari tiga skenario yang tadi saya ceritain, mana skenario yang paling efisien gitu dari sisi pembiayaan, yang kalau misalnya kita lihat cuman dari sisi pengumpulan sampahnya doang belum ke produksi pangan loh itu, karena kita nggak punya data sama sekali ya di produksi pangan. Jadi cuman kalau melihat, oke kalau misalnya terdistribusi di rumah-rumah, biaya pengumpulannya lebih murah apa enggak sih? Gitu kayak gitu-gitu yang kita lihat gitu. Ya, Eh, ya. jadi ini juga sambil jalan, tapi sangat terbatas gitu ininya tuh apa namanya scope-nya scope untuk kita bikin modelnya. Nah kalau dalam konteks ini kita akan punya, kalau aku harap sih dari sini nanti kita bisa punya apa namanya punya punya data yang lebih kuat gitu ya dan komprehensif dan kita ngelihatnya gede gitu. Hmm. Eh, Kota Bandung itu mau nggak mau misalnya gitu harus begini gitu, kalau nggak ya kita dibatasi sama ruang dan lain-lain kayak gitu gitu. Jadi itu yang pengen kita bilang gitu loh sama pemerintah, Pak nggak bisa begini tuh gitu, Bapak harus begini gitu karena begitu 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 gitu. Kang Farhan gitu itu sih Sip, sip, sip. gitu omong nggak. Nanti dari sini aku coba aku turunin ke konsep note dulu ya. Udah gitu kita lihat bareng-bareng terus mungkin harus ngobrol sama sama Bila juga ya kalau kayak gini ya. Ya, Ini boleh. Ya, paling hari hari kerja lah, hari Senin atau Selasa saya ketemu, janjian ketemu Bila, terus nanti saya jelasin dulu si konteks spesifiknya yang ini, terus Heeh. nanti kita mungkin bisa zoom lagi gitu kali ya. Sip. Aku, wah ini edan ini seminggu. Nanti aku coba cek ya ke teman-teman bisa nggak ya. Sip lah. Saya Mudah-mudahan sambil dengan obrolan ini udah bisa keluar. paling kalau yang udah yang butuh support, kalau kayak ini kan kalau ngelihat di balik lagi ke yang si form tadi itu ya, Mhm. summary kebayang, background kebayang lah ya, objektif kebayang. Nanti itu yang butuh diskusi intensif itu metodologi, tentunya technical approach-nya nanti kita sinkronin sama apa yang udah ada di PBB. Terus udah gitu timeline sama Mhm. ini shell costing, karena kan nanti kan melibatkan sumber daya ya kedua belah pihak lah ya, maksudnya Mhm. nanti gimana yang perlu diskusi agak lebih intensif teknisnya itu. Kalau yang poin-poin yang sifatnya lebih filosofis background kayak gitu mah nanti i- sambil jalan aja bareng-bareng gitu, tapi yang kayaknya yang tektokan diskusi itunya yang teknisnya itu. Iya, kalau yang sifatnya filosofis kan sebetulnya, kalau yang tadi teoritis dan filosofis ya sebetulnya dia akan ngambil dari hasil itu dan kemudian dibungkus, di package dalam konteks teoritis akan seperti apa kan gitu ya nggak ya ininya. Iya. Mhm. Oke, oke.
Ya metodologi juga termasuk. Nanti aku coba dari yang sekarang dan yang aku pikir aja dulu ya. eh Ininya gimana gitu metodologinya. Nyambung antara beberapa tahapan yang barusan tuh. Tahap 1, 2, 3, 4. Eh, Malah aku baru kepikiran sampai tahap 3 doang. Yang keempatnya aku belum kebayang. Sampai tahap itu, tahap-tahapan itu tuh kayak gimana hubungannya, apa yang perlu dihasilkan dan seterusnya. Nanti paling dari situ kita ketemu lagi, kita jadwalin aja yuk, kapan ketemu lagi ya? Ya, kalau misalnya minggu depan sih sebenarnya kalau kalau pertemuannya malam mah fleksibel banget sih. Oke. Iya, kayaknya kita juga baru bisanya malam. Hmm. Kalau misalnya, eh, Angga mau ngobrol dulu sama itu nggak? Sama Bila? Ya paling saya ngobrolnya Senin atau Selasa. Hmm. Oke. Mau di Rabu aku tuh ini, rapat 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 koordinator juga yang itu udah rutin itu kayak pengajian hari Rabu, jadi ada susah itu ngegesernya. nggak Eh, apa-apa kalau itu misalnya tuh. Kenapa? habis Kemis kemepetan nggak ya? Nggak ya? Kayaknya cukup lah ya. Kalau misalnya kita udah sambil aku juga nyari orang sebenarnya di EPB-nya misalnya ada yang bantuin apa enggak gitu. Tentu tanggal 25 masih tanggal 25 masih 2 minggu lagi dah. iya bener 25 tuh Hmm. iya masih 2 minggu lagi. Hmm. Mudah-mudahan cukupnya. Cukup lah insya Allah. Saya juga sambil nyicil nulis gitu. Jadi mungkin kalau mau ketemu tanggal 17 gitu misalnya, paling nggak udah ada tulisan dikit nanti kita sambil tambah-tambahin pas lagi rapat gitu. Ada poin-poin Ya. gitu gitu. Angga ini teh ada kalau nggak salah tuh apa sih surat dukungan apa-apa gitu dari institusi. Kalau IPB mah gampang sih. Aku kemarin sempat kerja sama UI ya Hmm. soal kayak gini. Aduh lama di merekanya. Ini Kalau gimana ya? kalau dukungannya dari fakultas mah gampang. Kayak ini. Oh, Hmm. nggak Ya. perlu dari UI, maksud UI, nggak perlu dari ITB-nya, skala ITB-nya nggak. Kalau nggak salah Kayaknya, tuh ada itu deh. maksudnya ini tuh yang mana sih? Yang Bima atau yang Lloyd? Kayaknya yang Lloyd, aku kayaknya pernah lihat di mana ya? Gitu. Principles, specific eligibility, grandity. Kok nggak ada ya? Kayaknya aku sempat lihat deh, bahwa apa harus ada surat support gitu. Hmm. Nanti deh sambil lihat-lihat lagi, takutnya aku Ya, yang kalau itu gimana? sebenarnya ya bisa-bisa aja dimintain ke paling atas nama wakil rektor riset gitu. Nggak terlalu susah sih kalau itu mah. Oke, ya. Hmm. Iya, soalnya kemarin urusan sama UI tanda tangan kontrak, waduh lama banget bisa sebulan 2 bulan gitu. Oh iya. Kalau Ininya banyak. kalau kalau PKS kalau PKS emang ada prosedur yang harus dilewati. Tapi kalau cuman sebatas surat pernyataannya aman sih. Oh, oke 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 oke. Siap. Siap. Oke, kalau gitu nanti aku coba dari rekaman ini aku olah dulu ya. Nuhun pisan nanti. Coba nyoba ngisi ininya. Oh, oke, sip kalau gitu. Nanti Nuhun. linknya ya enggak ya? Minta linknya ya. Minta link rekaman ini. Siap. Nah, nanti kalau biasanya butuh waktu berapa menit dulu gitu kan ya sampai keluar Ya, rekam. di WA nanti saya download malaman. Ya, enggak. Oke. Atur nuhun. Ya, nuhun pisan deh. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.